A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bertemu lagi, walaupun pertemuan kita hanya lewat udara. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan seluruh umat dapat memahami dan mengerti apa yang akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan berguna serta mudah-mudahan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semuanya diberikan senantiasa kesehatan, rahmat, taufik, serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada hari ini, pada awal bulan Ramadan, khususnya yang umat Muslim atau Islam, telah menunaikan ibadah puasa yang pertama. Untuk itu, izinkanlah kami memulai dari awal tausiah ini untuk pemula khususnya, ya semoga bisa menjadikan pelajaran, menjadikan sebuah ilmu, lebih-lebih nanti menjadikan laku dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sudah mengerti, bagi yang sudah paham, ya, akan menguatkan iman kita lagi, meningkatkan iman kita lagi, supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk hari ini, untuk tema hari ini, saya sampaikan pada awal bulan Ramadan ini, yaitu lekas kembalilah kepada Tuhanmu, atau lekas kembalilah kepada Rabb-Mu. Dalam bahasa Tuhan berarti kerohanian ini tidak hanya sekedar untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bahwasanya kita ini berasal dari mana, dan kita harus kembali ke mana. Tentunya manusia itu berasal dari Tuhan, ya harus bisa kembali kepada Tuhan. Itulah tema pada hari ini, materi pada hari ini. Saya mengingatkan, saya menghimbau, kita tidak hanya memikirkan jasmaniah saja, kita tidak hanya memikirkan perut ini saja, kita tidak hanya memikirkan duniawi saja. Tetapi saya mengingatkan bahwa kita manusia, pada umumnya, cepat atau lambat kita semuanya pasti meninggal dunia. Ingat saudara-saudaraku, bahwasanya ini sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman. Kita tidak harus selalu bersenang-senang dengan duniawiah ini, tidak harus selalu memikirkan jasmaniah ini, memperbaiki jasmaniah ini, tetapi kita lupa dengan kerohanian kita ini. Saudara-saudaraku, dimanapun berada, tentang kerohanian, tentang berbicara kerohanian adalah letaknya di hati, letaknya di jiwa. Untuk itu
Jika kita ingin memperbaiki kerohanian kita sendiri, ingin bisa kembali kepada Tuhan, saya himbau kepada seluruh umat pada umumnya, saya himbau kepada seluruh warga besar persaudaraan Setia Trate khususnya, agar supaya jangan menggunakan banyak akal ini, jangan banyak menggunakan basariah ini, tetapi gunakanlah hati, gunakanlah sifat basirohmu. Supaya apa? Supaya tidak banyak berpikir, supaya tidak selalu menggunakan akal ini. Karena akal dengan kerohanian itu sudah pasti berbeda. Kalau akal letaknya di jasmaniah ini saja, di luar badan ini saja. Tapi kalau rohani, hati kita. Bagaimana kita sebagai manusia yang awalnya, yang semulanya kita dari Tuhan, ya kita harus bisa kembali kepada Tuhan. Untuk itu saya himbau, saya mohon kepada saudara-saudaraku yang melihat ini, mungkin ada yang bertanya, itu nasabnya dari mana? Terus mungkin itu Pak Kiai atau Pak Ustadz dari mana? Apakah apal Al-Quran atau tidak? Apal hadis atau tidak? Ingat saudara-saudaraku, jangan pernah membatasi kekuasaan Tuhan. Jika diri kita ini merasa benar, merasa tahu, merasa bisa segala-galanya manusia, dengan membatasi, dengan memakai, dengan menggunakan akal ini saja, itu artinya kita diri manusia sudah berani membatasi kekuasaan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, saya berharap, saya menghimbau bahwa pelajaran kerohanian jangan banyak menggunakan akal. Karena kerohanian itu letaknya di hati, bukan di akal. Letaknya bukan di basariah, tetapi di basiroh. Basiroh itu adalah mata hati. Itulah saudara-saudaraku, saya mohon sekali lagi, janganlah banyak menggunakan akal kita. Bahwasanya kerohanian ini atau pelajaran hakikat serta marifat Rasul dan nabi-nabi sebelum kita ini, dari mulai Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan Nabi Adam, semuanya itu menyampaikan pelajaran kerohanian, menyampaikan pelajaran hakikat serta makrifat. Bukan hanya disampaikan syariat dan tarekat saja, tetapi hakikat dan makrifat. Bukan hanya memberi contoh laku jasmaniah ini, tetapi beliau-beliau itu, utusan-utusan itu memberikan contoh kerohaniannya. Supaya apa? Selama hidup di dunia ini manusia, baik tingkah lakunya, serta baik akhlaknya. Ya, itulah yang dikatakan bagaimana caranya kita menjadi manusia yang berbudi luhur. Itu kita harus bisa menjadi orang-orang, atau kita harus bisa mencontoh utusan-utusan Allah itu. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, bahwasanya mengingat kembali, kalau dalam Islam, dalam kitab Al-Quran itu ada
surat Al-Fatihah. Di situ di ayat pertama yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa kalau di bahasa Indonesia kan? Dengan menyembah nama Allah, dengan yang memiliki nama Allah, dengan nama Allah. Berarti kan di situ kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwasanya ada yang memiliki nama Allah itu. Siapa yang memiliki nama Allah itu? Siapa yang memiliki nama Tuhan itu? Untuk mempermudah, seharusnya memang tidak bisa disebutkan, seharusnya memang tidak bisa digambarkan, seharusnya memang tidak bisa diungkapkan. Karena Tuhan itu bukan makhluk, untuk mempermudah saya sebut hidup. Artinya kerohanian ini itu untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Yang mana kalau kita ingin belajar kerohanian, kalau kita ingin lekas bisa kembali kepada Tuhan, tolong untuk saudara-saudaraku yang mungkin yang melihat video ini, yang di dalam hatinya masih ada rasa ego-ego, masih ada di hatinya merasa saya ini mungkin lebih tua, merasa di hatinya saya ini sudah hafal Al-Quran, merasa di hatinya masih segala-galanya, merasa kaya, merasa sudah tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolong lepaskan, tolong sementara taruh. Karena kerohanian pelajaran di hati, bukan pelajaran di akal. Supaya apa? Supaya kerohanian kita bisa masuk. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah di dalam ini ada siapa yang menyampaikan ini. Disitulah manusia tanpa bergerak, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berucap, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau di dalam manusia di situ sendiri tidak ada hidup. Makanya lihatlah hidupnya. Jangan lihat raganya ini yang menyampaikan. Untuk itu saudara-saudaraku, saya mohon maaf jika mungkin ini agak keras sedikit karena ingin menggugah hati nurani, karena rasa kasih dan sayang kita terhadap semuanya, ya maka saya sampaikan seperti ini supaya bisa menerima, supaya bisa masuk, supaya mengerti bagaimana sih kita manusia bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebelum benar-benar jasad ini meninggal dunia. Seperti contoh, jika kita menggunakan akal, contohnya Nabi Musa pada waktu itu. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Ini bahasa kasarnya. Jika engkau ingin tahu sesungguhnya Tuhan ini, ikutlah denganku, jangan pernah membantah, jangan pernah bertanya, tapi lakukan apa yang saya arahkan.
Tetapi apa? Di tengah perjalanan Nabi Musa karena banyak menggunakan akal, merasa dirinya itu alim, merasa dirinya seorang nabi, ya akhirnya apa yang disampaikan Nabi Khidir itu beliau secara langsung itu tidak terima, alias masih meragukan kenapa kapal ini kok dibocori, kenapa anak ini kok dibunuh, kenapa rumah ini kok dirobohkan. Sudah dikasih tahu dari awal, ikutilah, jangan banyak bertanya. Nah, akhirnya yang terjadi perpisahan. Apa kaitannya dengan pelajaran kerohanian ini? Ya, kaitannya adalah jika kita banyak menggunakan akal, merasa diri kita hamba ini bisa segala-galanya, merasa hamba ini sudah paling alim, ya tidak akan bisa menerima pelajaran itu. Ya mungkin saja ada alasannya, mungkin takut jamaahnya hilang, mungkin tidak ada pengikutnya, mungkin nanti takut orang tidak menghargai saya. Tolong lepaskan itu, supaya pelajaran kerohanian ini bisa dipahami dan dimengerti. Karena kita manusia tidak hanya hidup di dunia, tapi hidup yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Itulah saudara-saudaraku, bagaimana kita cara lekas kembali kepada Tuhan. Jangan lihat orangnya yang berbicara, tapi lihatlah hidupnya. Adam pun pada waktu itu ditanya oleh Tuhan, Adam, apakah engkau mau kembali ke surga lagi? Mau ya Rob, mau ya Tuhan. Syaratnya hanya satu, Adam. Tinggalkanlah urusan-urusan duniawiya. Dalam hal ini, kita sebagai manusia, kita sebagai anak cucu beliau Nabi Adam alaihissalam, ya, kita harus mengikuti beliau untuk bisa kembali kepada Tuhan. Ya, kita sebagai manusia harus mau meninggalkan tentang urusan-urusan duniawiyah. Urusan duniawiyah itu apa? Yaitu di dalam hati. Bukan berarti urusan-urusan duniawiyah ini kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh beraktivitas, kita tidak boleh melakukan apapun tentang jasmaniah ini, kebutuhan jasmaniah ini. Tidak seperti itu. Tetapi pada waktu melakukan aktivitas setiap hari, pada waktu kita melakukan aktivitas-aktivitas duniawiyah ini, rohani kita harus condong kepada Tuhan. Di situ membersihkan hati itu seperti itu. Lepaskan. Tuhan berkata, jika cintamu ingin diterima, jika engkau ingin kembali kepadaku, kata Tuhan, ya bersihkan hatimu daripada kotoran-kotoran hati. Jangan duakan aku. Tuhan seperti itu. Jangan syirik. Maksudnya seperti itu. Walaupun sekecil apapun, sebesar biji sawi, jika di dalam hati manusia itu masih ada, kita tidak akan diterima. Karena itu masih menyekutukan Tuhan. Padahal dosa paling besar
itu adalah dosa menyekutukan Tuhan. Contoh seperti ini, saudara-saudaraku, kok bisa menyekutukan Tuhan? Padahal saya sudah tidak menyembah pohon, padahal saya sudah tidak menyembah patung. Ya, begini saudara-saudaraku, saya kasih contoh. Contohnya umat Islam. Kita dalam waktunya sholat, beribadah, seharusnya kan kita menghadap kepada Tuhan. Seharusnya kita menghadap kepada Sang Maharaja. Nah, tetapi di dalam sholat, kebanyakan manusia, mayoritas manusia, mereka tidak bisa khusyuk. Contoh, kita pada waktu mau mengadakan ibadah sholat atau melakukan ibadah sholat, Allahu Akbar. Sebelum sholat, kita menaruh ikan di atas meja. Ikan goreng maksudnya. Nah, di tengah perjalanan sholat, tiba-tiba terdengar suara kucing. Ngeong, seperti itu. Apa di pikiran kita? Waduh, ikan saya dimakan kucing. Nah, jika kita di dalam sholat masih berpikiran seperti itu kan seolah-olah remeh. Tapi ingat, jika masih di dalam sholat masih punya pikiran seperti itu, berarti kita masih syirik. Itulah syirik yang namanya syirik khafi. Syirik halus, syirik yang dilakukan oleh hati. Karena kita ingat kucing, berarti kita bukan menyembah Tuhan, menyembah kucing. Itulah saudara-saudaraku yang kami maksud. Bagaimana cara kita bisa kembali kepada Tuhan? Ya harus kita bersihkan dari itu. Jangan sekali-kali kita beribadah, atau jangan sekali-kali kita manusia jika kita ingin kembali kepada Tuhan, sedikit pun jangan sampai kotor di hati. Harus bersih. Nah, karena Tuhan itu tidak melihat kamu siapa jasmania, tidak melihat engkau orang kaya, tidak melihat engkau itu dimuliakan manusia, jutaan umatnya atau jamaahnya, tidak melihat hamba itu baca kitabnya itu hafal bolak-balik, tidak. Tetapi yang menjadi kekasih Tuhan, menjadi kekasih Allah itu adalah orang-orang yang bersih hatinya, sama sekali tidak menyekutukan Tuhan atau tidak ada syirik di hatinya. Begitu pula Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Siapa umatnya nanti yang tergolong orang-orang yang selamat? Yaitu orang-orang yang bisa membersihkan hati ini tadi. Beliau sampai sedih pada waktu selesai peperangan itu. Nanti akan ada perang yang lebih besar lagi, yaitu perangnya hawa nafsu. Karena beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW tahu akan hal itu. Nah, makanya kita sebagai manusia, sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ya harus kita ikuti, baik jasmani dan rohani. Saya katakan, pelajaran hakikat dan marifat ini ditutup-tutupi bertahun-tahun, disembunyikan berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya yang disampaikan hanya sebatas syariat dan tarekat.
Akhirnya seluruh umat, kebanyakan rata-rata sebagian besar, mindsetnya sudah salah. Yang dipelajari, yang diimani, ya hanya sebatas jasad ini. Padahal untuk bisa kembali kepada Tuhan, ya harus hatinya dibersihkan. Manusia ini kan ada dua unsur, antara jasmani dan rohani. Jasad kembali ke tanah, rohani ini kembali kepada Tuhan. Artinya, yang hidup ini ya rohani ini. Yang nanti diminta pertanggungjawaban ya, yang utama adalah rohani ini. Itulah kita sebagai manusia. Apalagi ini sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman, ya kapan lagi? Kapan lagi dimulai kalau tidak hari ini? Karena jika kita ingin memetik buah yang bagus, jika kita ingin panen dengan baik, ya hari ini kita tanam dengan baik, supaya kita nanti bisa panen. Tetapi kalau hari ini tidak mau menanam, tidak mau bersih-bersih hati, kita menunggu, kata banyakan manusia, wes nanti urusannya nanti, seolah-olah mereka tahu matinya kapan. Nah, itu akhirnya kalau jika orang-orang seperti itu tidak membersihkan dari sekarang, pada waktu saat detik-detik sakaratul maut, des, mereka baru menyesal. Karena pada waktu sakaratul maut itu dibukakan hijab oleh Tuhan. Ini loh ya pelajaran yang benar. Akhirnya mereka menyesal, bilang, ya Tuhan kembalikan aku ke dunia lagi walaupun sedetik untuk beramalan solehah. Nah, di situ dibukakan sejatinya sebenarnya siapa yang benar itu. Kebanyakan manusia kebanyakan menyesal di situ. Nah, untuk saudara-saudaraku semuanya, entah dimanapun berada, nah itu supaya kita tidak sampai menyesal, ya kita harus memperhatikan kerohanian kita. Ingat, jangan hanya ngurusin jasmani, saya katakan, tapi urusilah rohani kita supaya kita menjadi manusia yang bisa berbudi luhur, tahu benar dan salah. Menjadi manusia yang selalu bertakwa. Menjadi manusia kita yang selalu mengingat Tuhan. Untuk bisa kembali kepada Tuhan seperti apa caranya? Ya, caranya yang pertama adalah kita harus berkholwat. Berkholwat itu apa? Berkholwat itu ya meditasi, menyepi, bermunajat. Nah, berkholwat itu seperti itu. Ya, berkholwat itu apakah di tempat sepi? Ya, di tempat sepi boleh lebih baik. Di tempat ramai pun bisa. Ya, tergantung kita dalam keadaan kondisi seperti apa. Dengan cara berkholwat, dengan cara bertobat. Lakukanlah kalau umat muslim dengan cara mandi tobat dulu. Terhindar dari hadas kecil, hadas besar. Nah, seperti itu. Lakukan sholat, baru berzikir. Nah, apa yang dilakukan di dalam zikir itu? Nah, jangan hanya kita duduk di syariat dan tarekat saja. Tapi lakukanlah zikir, yaitu zikir sirul asrol. Di mana zikir sirul asrol itu sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap, tapi hanya mutlak mengimani bahwa dirinya adalah hidup. Nah, di situ ya terkadang si salik banyak pada waktu berkholwat itu banyak yang mengalami berbagai macam ujian atau cobaan, ya
Tapi jangan takut. Yang penting kita mau sungguh-sungguh pengen kembali kepada Tuhan. Jangan pikirkan nanti, wah nanti takut gila kalau saya melakukan itu. Takut gendeng. Ya. Lebih baik gendeng kepada Tuhan daripada gendeng sama orang. Ada kalanya manusia itu ditaruh di makom kos. Makom kos itu apa? Makom kos itu akalnya manusia ini sudah hilang. Ya. Di dalam hatinya hanya asik bercinta sama Tuhan, bermunajat sama Tuhan, bertemu sama Tuhan. Akhirnya dia dilupakan akalnya. Bukan gila kepada orang, tapi gila kepada Tuhan. Lakunya namanya jadab. Kadang-kadang banyak orang menyebut ini wali jadab. Nah, seperti itu. Karena ditaruhnya di makom kos. Di mana makom kos itu adalah manusia itu akalnya sudah tidak disambungkan lagi. Tetapi disambungkannya hanya hatinya bercinta, bermunajat kepada Tuhan. Itu makom kos. Ada kalanya kalau saat berkholwat itu kita juga bisa ditaruh di makom khawasul khawas. Di mana makom khawasul khawas itu akalnya dikembalikan lagi kepada Tuhan dan hatinya pun masih mengingat. Nah, itu kalau ditaruh di makom khawasul khawas, ya kita masih wajib melakukan kewajiban syariatnya. Suruh sholat ya sholat, suruh puasa ya puasa, ya seperti aktivitas biasa saja. Tapi ya kita hatinya tetap condong kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau yang saya katakan kepada hidup. Hidup di mana? Ya hidup di dalam dirimu sendiri, ya hidup di luar dirimu. Termasuk di seluruh alam semesta ini yang meliputi adalah hidup. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang bersifat, tidak ada yang wujud. Yang wujud adalah hidup. Atau hanya mutlak Tuhan yang Maha Kuasa. Syarat yang berikutnya adalah kita selalu berzikir. Itu mutlak ya saudara-saudaraku. Berzikir sirul asror. Di mana zikir itu sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap, tapi hanya dirasa atau hanya diiman. Itulah saudara-saudaraku, mungkin untuk pertemuan puasa pertama ini atau di bulan suci Ramadan ini hanya sekilas bincang-bincang atau bagaimana cara kita bisa lekas kembali kepada Tuhan, yaitu apa yang dilakukan manusia. Yang dilakukan manusia adalah yang pertama, kita harus bisa membersihkan hati. Yang kedua, kita harus selalu berzikir, zikir sirul asrol. Yang ketiga, ini yang paling penting, hilangkan keakuan hamba yang segala-galanya. Itu kuncinya. Imani di dalam dirimu bahwa di seluruh alam semesta ini, termasuk dalam dirimu sendiri, hilangkan keakuan hamba yang bisa segala-galanya hanyalah hidup. Hidup siapa? Hidup yang memiliki nama Allah, hidup yang memiliki nama Sang Dumadi, hidup yang memiliki Sang Yang Widi, hidup yang memiliki Sang Maha Tunggal, dan lain-lain sebagainya. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan bisa memahami, mudah-mudahan bisa mengerti, mudah-mudahan bisa mengikuti makalah-makalah saya selanjutnya. Itu saja yang baru saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang sekiranya menyinggung perasaan, yang sekiranya mungkin agak keras, itu semata-mata adalah cinta kasih yang suci. Cinta kasih kepada semuanya umat. Cinta kasih kepada saudara-saudara kita,
khususnya di keluarga besar persaudaraan Setia Ternate. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.